Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ayyuhal tulab al-jadid limal haradir rabi bimahadi daril amanah. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada anak-anakku yang sekarang masuk di Pondok Pesantren Darul Amanah kelas 4. Ana mu'addibun wa mudarrisun ta'limi al-aqidah wal akhlaq. Saya adalah pengajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 4 ini. Qabla nabatati wa anid dirasa sa'asta'rifu bikum anna ismi wa huwa Mukhradi. Nah, untuk memperkenalkan diri, pertama kali nama Ustadz adalah Ustadz Mukhradi. Jika kalian ingin memanggilnya cukup dengan Ustadz Rodi. Tayyib, bihadhil marhala bihadhil ta'lim sanabahasu anil abawabi fil aqidah wal akhlaq. Nah, sekarang karena pelajaran ini tentang akidah akhlak, untuk bab pertama adalah berkaitan dengan hubbud dunya dan sifat-sifat tercela turunan dari hubbud dunya. Ada riya, ada sombong, takabur, dan ada ujub. Nah, turunan dari sifat-sifat ini yang nanti kalian harus hindari ketika terjun di masyarakat. Untuk kade yang kedua, berkaitan dengan sifat wajib Allah yang pasti kalian dari kecil sudah mendengarnya, yaitu dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, sampai sifat mutakalliman, yang sifat itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Untuk kade yang ketiga adalah hakikat dan syarat kedudukan taubat. Kade yang keempat adalah adab berbakti kepada orang tua. Dan yang kade yang terakhir, yang kelima untuk semester 1, berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Naam, nadkhulu fi abwabil fi babil ula wa huwa yubhasu 'anil hubbud dunya wa mahitahuma. Yang pertama, bab pertama adalah penjelasan tentang hubbud dunya. Allah Azza wa Jalla yuqalu fi Qur'anil Karim wa huwa innamal hayatud dunya la'ibun wa laghwun wa tafakhurum bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau. Dan apa? Dan di dunia juga hanya pamer dengan tetangga tentang banyaknya harta, bermegah-megahan banyaknya harta, dan pamer kesuksesan anak-anak. Dan itu sebetulnya dalam agama Islam agak dilarang. Dan untuk selanjutnya, bahwa dalam kehidupan dunia kita harus mampu atau harus bisa menempatkan diri kita untuk tidak berhubbud dunya atau tidak mencintai dunia. Akan tetapi cinta dunia itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ini ada suatu kisah dari Syekh Hasan As-Sadzili. Beliau adalah pendiri Thariqat Syadziliyah, bahwa beliau adalah orang yang sangat kaya. Punya teman namanya Syekh Hasan. Syekh Hasan ini adalah orangnya yang sangat miskin, bahkan untuk bantal tidur saja dia tidak punya. Suatu ketika Syekh Hasan itu mengirim muridnya untuk menemui Syekh Hasan Asy-Syadzili, bahwa ketika murid Syekh Hasan ini menemui Syekh Hasan As-Sadzili, beliau tidak sedang di rumahnya. Tetapi beliau, murid Syekh Hasan ini, menemui bahwa rumah Syekh Hasan As-Sadzili itu sangat megah. Sangat megah. Dan pada saat Syekh Hasan Asy-Syadzili pulang ke rumahnya, beliau dikawal oleh 16 pengawal. Dan tunggangannya itu adalah kereta kencana yang sangat mewah dengan penarik kuda berjumlah 4. Namun Syekh Hasan Asy-Syadzili adalah waliullah. Dia adalah pemimpin tarekat Syadziliyah. Kemudian murid Syekh Hasan ini bertanya kepada Syekh Hasan Asy-Syadzili dalam hatinya,
Bagaimana mungkin orang yang sekaya Hasan Syadzili ini adalah seorang wali, padahal dia uangnya sangat banyak dan rumahnya megah sekali dan pengawalnya banyak sekali. Kemudian Syekh Hasan Asyadzili mengatakan kepada murid Syekh Hasan, tolong katakan kepada gurumu, jangan sampai gurumu itu kesana kemari mencari uang terus karena hubbud dunya. Kemudian murid Syekh Hasan ini melaporkan kepada gurunya bahwa bagaimana mungkin guru saya itu hubbud dunya, padahal guru saya itu bantal saja tidak punya untuk tidur, apalagi dia hubbud dunya. Kemudian murid Syekh Hasan ini melaporkan ini kepada gurunya. Wahai Syekh Hasan, bahwa pesan Syekh Hasan Asyadzili kepada engkau adalah jangan sampai larut kepada hubbud dunya. Syekh Hasan ini membenarkan, Sodaqta Abu Hasan, benar kata Syekh Abu Hasan. Karena apa? Walaupun dia miskin, tapi dia mencari harta ke sana kemari dengan mencari jahud dunia, mencari kemewahan dunia dengan meminta pertolongan kepada penguasa. Dalam tanda kutip, dia menjadi, ya bahasa kasarnya sesungguhnya, penguasa. Nah, maka dari itu hubbud dunya dengan jahud dunya, dengan kemewahan dunia itu kadang ya memang berkaitan, tapi kadang juga tidak berkaitan. Oleh karena itu, pengertian hubbud dunya adalah bagaimana cara menempatkan dunia itu dalam hati kita. Kalau kita menempatkan dunia itu di dalam hati kita, mau tidak mau kita hubbud dunya. Tapi kalau kita orang kaya tapi tidak terbawa oleh dunia itu, ya itu bukan hubbud dunya. Contohnya adalah Syekh Hasan Asyadzili yang kita semua tahu, tokoh sekelas kaliber beliau, Syekh Hasan Asyadzili, muassis Thariqah Syadziliyah. Mungkin kafam ini cukup dari saya untuk pertemuan kali ini. Syukuran wa tantum fil khair wal barakah. Aina khatin dirasatana bi qira'ati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.